Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi firman Allah datang bersama Yesus kuatku. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih anugerah-Mu bagi kami hari ini. Dan kami akan lebih lagi diberkati lewat firman Allah yang kami terima. Roh Kudus, buat kami mengerti lewat firman Allah yang kami terima, kami diberkati dan kami terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali lagi firman Allah memberkati kita, dan firman Tuhan diberikan tema untuk hari ini, like an eagle, seperti Raja Wali. Kalau kita memperhatikan seperti Raja Wali ini, sungguh sangat luar biasa. Tapi ayat firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 103, ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat kita. Dikatakan firman Tuhan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan pasal 103 ini dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, di sana kita melihat bahwa Daud mendorong dirinya untuk memuji Tuhan. Tetapi ini juga firman Tuhan datang buat kita, mendorong kita untuk memuji Tuhan karena segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Khususnya di ayat 3 sampai ayat 5, di sana disebutkan kurang lebih ada 5 kebaikan Tuhan dalam kehidupan Daud. Dan ini juga dalam kehidupan kita tentunya. Dikatakan dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima ada 5, yaitu mengampuni segala kesalahannya. Bahkan juga disebut menyembuhkan segala penyakitnya. Bahkan juga menebus hidupnya dari lubang kubur. Ada bahaya yang dihadapi, tetapi Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupannya. Bahkan juga memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Memuaskan hasratnya dengan kebaikan. Jadi dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima ini ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Daud. Dan inilah yang mendorong dia untuk memuji Tuhan. Dan saya percaya kita juga alami kebaikan Tuhan, dan ini juga mendorong kita bersyukur, berterima kasih, memuji akan Tuhan. Nah, kembali kepada ayat yang sudah kita baca tadi, Mazmur pasal 103 ayat yang kelima, bahwa salah satu kebaikan yang Tuhan lakukan kepada Daud adalah dengan memuaskan hasratnya. Pengertian hasrat di sini adalah bicara tentang harapan, kerinduan dari Daud sendiri kepada Tuhan, menginginkan akan suatu hal. Dia berharap, merindukan suatu hal terjadi yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Nah, kalau kita memperhatikan dari sekian banyak ayat-ayat dalam Alkitab, khususnya kitab Mazmur yang ditulis oleh Mazmur Daud, di sana mewakili 2 keadaan ini, baik dia sebagai seorang raja, disebut dalam Mazmur 21 ayat yang ketiga. Saya kira dalam kesempatan lain saudara bisa baca ayat ini. Kurang lebih disebutkan di sana bahwa Raja Daud sebagai seorang raja, dia tentunya menginginkan, merindukan kemenangan, kemuliaan sebagai seorang raja. Dan itu dia minta, dia rindukan, Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Dan Tuhan mengatakan, ayat itu mengatakan bahwa Tuhan memberikannya kepada Daud. Itu sebagai seorang manusia yang Tuhan karuniakan sebagai seorang raja. Tetapi di sisi lain dia adalah anak Tuhan. Secara rohani dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat dikatakan, dia merindukan diam dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Jadi dia tetap merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita tahu bersama bahwa Raja Daud ini selalu mencari Tuhan, mencari wajahnya, dan menikmati hadirat Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, ternyata harapan kerinduan yang dipenuhi membuat masa mudanya menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ternyata saudara-saudara, ada ayat atau ada firman Tuhan menjadi satu dasar buat kita bahwa ketika satu keinginan yang tertunda, itu disebut dalam Amsal 13 ayat 12 dikatakan, harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Ternyata kalau harapan, kerinduan
tidak terpenuhi atau bahkan disebut juga tertunda, ini membuat hati jadi sedih. Bukan tidak dipenuhi, tetapi tertunda, mungkin waktunya belum tiba. Dan itu bisa membuat sedih. Bahkan dalam kitab Yesaya disebutkan dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai ayat 30, di mana saat itu bangsa Yehuda khususnya merindukan satu kelegaan, kebebasan dari penawanan di Babel pada waktu itu. Tapi firman Tuhan melalui nabi-nabi menyampaikan kepada mereka, waktunya akan tiba. Tetapi ketika waktunya belum tiba, ternyata mereka ini sudah seperti disebutkan lelah, lesu, bahkan tiada berdaya. Mereka mengharapkan kelegaan dengan bebasnya mereka dari perbudakan ini, dari penawanan ini. Tetapi belum tiba waktunya. Sehingga nabi-nabi Tuhan perlu menghiburkan dengan firman Tuhan berkata bahwa akan tiba waktunya. Tapi keadaan itu membuat mereka jadi lelah, lesu, bahkan tiada berdaya. Namun sikap tindakan kita bagaimana, saudara-saudara? Firman Tuhan juga dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 itu di sana disebutkan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, seperti dikatakan Raja Wali yang naik terbang tinggi. Nah disinilah, like an eagle. Diberikan ada kekuatan yang baru dalam kehidupannya, karena ada proses yang terjadi dalam kehidupannya, dan dikatakan sini menanti-nantikan Tuhan. Nah kalau kita mempelajari kehidupan Raja Wali itu saudara-saudara, ada proses yang cukup berat dalam kehidupannya. Usianya cukup panjang, bisa mencapai 70 tahun. Tetapi pada usia 40 tahun, ada satu keadaan dalam dirinya itu, di mana mulai dari paruhnya itu sudah tidak bisa untuk, bahkan disebut bengkok, bahkan tidak bisa untuk memangsa mangsanya untuk menjadi makanan. Bahkan dikatakan paruhnya, kuku kakinya yang tajam tidak bisa lagi mencengkeram mangsa untuk menjadi makanannya. Bahkan bulunya yang tebal dan lebat itu mengganggu dia untuk terbang dan tidak bisa terbang jauh dan tinggi. Dan itu membuat dia menjadi suatu keadaan yang memberatkan kehidupannya. Pilihannya hanya ada dua, mati atau dikatakan melalui proses yang sangat menyakitkan. Apa itu prosesnya? Kalau kita mempelajari dan bahkan banyak sumber juga kita dapatkan mengenai kehidupan burung Raja Wali ini, dikatakan proses yang harus dihadapi adalah dia harus mematuk paruhnya yang mulai bengkok sampai lepas copot, dan dia menunggu tumbuh kembali. Dan kukunya yang sudah mulai tidak kuat untuk mencengkeram mangsanya, dia harus patahkan menggunakan paruh yang sudah tumbuh kembali. Dan dengan paruh kuku yang sudah tumbuh, dia mencopot atau melepaskan bulu-bulu yang mengganggu dia untuk terbang tinggi. Dan dia harus menunggu sampai semuanya kembali tumbuh dan normal kembali. Dan proses itu cukup menyakitkan. Itu di usia 40 tahun. Dan setelah itu proses yang cukup menyakitkan itu selesai, dia memperoleh satu kekuatan seperti renew, diperbaharui kembali. Ada kekuatan seperti masa muda. Dan kembali dia menjalani hari-hari atau kehidupan sebagaimana biasanya. Memangsa mangsanya yang menjadi makanannya, dan ada kekuatan yang baru dalam dirinya. Demikian dengan kita, saudara-saudara. Firman Allah menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita menantikan Tuhan, barangkali dalam menantikan Tuhan masih belum, keinginan itu, harapan itu masih tertunda. Tapi percayalah, ketika kita menantikan Tuhan, ada kekuatan baru seperti Raja Wali yang diperbaharui. Dan masa muda kita ada kekuatan baru dari Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Percayalah terus, percayalah di dalam kita menghadapi hari-hari ke depan, di dalam pertengahan tahun ini, percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk kita mencapai harapan demi harapan yang kita inginkan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih firman Allah mengingatkan kami kembali bahwa
seperti Raja Wali, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari yang kami akan lalui di sepanjang tahun ini. Dan kami percaya ketika kami menantikan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami dan kami selalu diperbaharui karena ada Tuhan yang memberikan kemampuan pembaharuan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami terima firman-Mu ini dengan penuh syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat. Amin.